Berlatar di kota kecil bernama Summerton, tepat di perbatasan antara Amerika dan Meksiko, kisah akan berfokus pada seorang sheriff yang pernah jadi robot penghancur bernama Ray. Ini orangnya. Saat ini dia sedang berbincang dengan salah satu juragan kaya yang punya mobil Chevrolet merah, di mana si juragan sendiri akan pergi menonton pertandingan selama seminggu dan meminta Ray untuk memindahkan mobilnya apabila posisi mobilnya sekarang dianggap parkir sembarangan. See you Sunday. Hey, whoa. What about your car? Be careful with her. Ketika Ray sedang akan ngopi di salah satu kafe langganannya, di situ ada dua orang pria asing yang salah satunya bernama Burrell. Ini bebenguknya mengaku sedang istirahat dalam perjalanan membawa onderdil ke Meksiko. Ray justru curiga dengan gerak-gerik mereka yang tidak galib. Tidak galib itu artinya tidak biasa, sehingga Ray memutuskan untuk mencatat plat nomor si Burrell kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beralih ke anak buah Ray, ada Mike dan sheriff muda bernama Jerry. Juga ada satu warga sipil yang suka sekali melakukan berbagai aksi ekstrim, yakni Johnny Knoxville, tapi di sini dia dipanggil dengan nama Lewis. Ini babangusnya. Mereka bertiga sedang iseng mencoba pistol baru milik Lewis. Sampai Ray datang, mereka pun langsung berhenti karena Ray ini termasuk atasan sekaligus sheriff yang cukup disegani di kota kecil tersebut. Sementara itu, Burrell yang mengaku akan pergi ke Meksiko pun nyatanya justru singgah di salah satu tanah milik seorang petani, yang di situ sudah ada banyak sekali pria yang merupakan anak buah si Burrell, dan salah satu anak buahnya mengatakan bahwa si petani yang punya tanah ini melarang mereka untuk berkerumun dan beraktivitas di sana. Burrell pun menemui si abah petani yang punya tanah ini dengan mengatakan bahwa perusahaannya akan membeli tanah ini dengan harga yang cukup mahal. Tetapi si abah yang berani dan agak sedikit polontong pun langsung menembakkan senapannya, yang hal itu membuat Burrell emosi dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh si abah. Take the lead. Beralih ke kantor sheriff tempat Ray bekerja, di situ ada seorang sheriff wanita bernama Yuli dengan seorang tahanan bernama Frank. Ini babangusnya yang merupakan atlet kebanggaan kota kecil ini sekaligus mantan dari si sheriff wanita itu sendiri, di mana si wanita atau si Yuli ini menyayangkan sikap Frank yang akhir-akhir ini sering mabuk-mabukan dan melanggar beberapa aturan di kota kecil tersebut. Great athlete. I mean, hell, you had a full ride through college. Tak lama muncullah Jerry yang ternyata cukup kenal dekat dengan Frank, lebih tepatnya ngefans dengan sosok si Frank sebagai atlet kebanggaan kota kecilnya. Dan jika diperbolehkan, Jerry ingin Frank dibebaskan, tetapi hal itu jelas tidak akan diizinkan oleh Ray atasannya. We really have to keep it locked up in here? For the weekend, that's why. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Ray dan Jerry sedang mengobrol berdua, di mana Ray sebagai atasan ternyata sangat perhatian dan peduli terhadap anak-anak buahnya. Terlebih lagi si Jerry ini yang dengan statusnya yang masih berusia muda. Jerry meminta Ray untuk merekomendasikannya supaya bisa bekerja di Los Angeles karena dia masih butuh wawasan dan pengalaman yang lebih banyak dalam hidupnya. Summerton has its charms. Help me get a job in LA. Of course I help you. Scene pun berpindah ke pusat kota Los Angeles, di mana kita akan diperkenalkan tokoh lain yang merupakan pimpinan FBI bernama John Bannister. Kita panggil saja Samsul supaya lebih mudah mengingatnya. Saat ini Samsul tengah memberi pengarahan kepada anak buahnya mengenai misi pemindahan tahanan yang cukup berbahaya, di mana tahanan ini merupakan gembong narkoba sekelas Pablo Escobar, sehingga mereka dianjurkan untuk tetap siaga dan jangan ngabalier ke sana kemari ketika sedang dalam perjalanan. Let's do this. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan oleh Samsul ternyata kejadian. Baru beberapa kilometer dari penjara, mereka langsung dikejutkan dengan sebuah magnet besar yang mengangkat mobil yang ditumpangi oleh si tahanan, di mana si petugas yang menjaga di dalam pun harus tewas oleh keberingasan si tahanan tersebut. Dia bernama Cortez, seorang gembong narkoba asal Meksiko yang rencana melarikan diri ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh pasukannya, di mana Cortez berhasil melarikan diri dari Samsul dengan cara meluncur ke gedung lain yang di situ sudah ada anak buahnya yang sudah mempersiapkan semuanya. We got two agents. Dua agen FBI yang merupakan anak buah Samsul pun berhasil melacak pelariannya, yang di situ salah satu agen pun sengaja ditabrak hingga dia ngejeng jehe, sempat meminta tolong untuk jangan membunuh si agen wanita. Si agen pria pun ditembak dengan cara yang sangat sadis, sedangkan si agen wanita dibawa untuk dijadikan sandera.
Beberapa jam setelah pelarian Cortez, Samsul dan anak buah pun langsung melacak CCTV yang memperlihatkan Cortez menggunakan sebuah mobil sport yang ketika ditelaah lebih dekat, mobil tersebut merupakan mobil merek Corvette ZR1, sebuah mobil khusus untuk pameran yang tenaganya sendiri sebesar 1000 tenaga kuda yang pastinya sangat-sangat cepat sekali. Something around, 700 horsepower, but this is upwards of... Intel, this is the car we're looking for right here. Bersama agen wanita yang dijadikan Sandra, Cortez nampaknya sangat senang sekali melaju dengan kecepatan tinggi, di mana tujuan dia saat ini adalah pergi ke Meksiko supaya bisa terhindar dari kejaran FBI dan terbebas dari hukuman Amerika Serikat. Tak lama Samsul pun mendapat telepon dari Cortez yang memintanya untuk menyuruh semua polisi mundur dari jalanan karena jika tidak, maka Cortez akan langsung membunuh si agen wanita tersebut saat itu juga. Tak ingin digos oleh seorang tahanan, Samsul pun tetap menyuruh beberapa polisi setempat untuk menutup jalan dengan barikade mobil mereka sendiri, dan betapa terkejutnya para petugas ketika muncul dua mobil yang menembaki mereka semua, yang ternyata itu adalah pasukan si Cortez yang datang untuk membersihkan jalanan. Masih ada helikopter yang terus mengikutinya. Cortez pun langsung mematikan lampu mobil dan mengerem secara mendadak, di mana kondisi yang gelap membuat para petugas tersebut kebingungan, ditambah dengan teknologi night vision yang ada pada mobil itu membuat Cortez menjadi leluasa bergerak dan berhasil lolos dari kejaran helikopter tersebut. Sementara itu kita kembali dulu ke Ray dan Mike yang baru menyadari jika si Abah petani telah tewas dan jasadnya nampak diseret ke dalam rumah, di mana Yuli dan Jerry sendiri sedang menyelidiki beberapa orang di kawasan pertanian si Abah, yang di situ sudah ada Burel dan anak buahnya yang sedang ngajedog. Ray, we got work lights. Something big is going on. Ketika Yuli sedang melaporkan hal itu kepada Ray, para penjahat itu pun menembak Jerry hingga terkapar, disusul dengan tembakan lain yang membuat si Yuli terdesak dan melindungi diri di balik mobil. Ketika satu penjahat akan membunuh Jerry, tiba-tiba ya, muncullah Ray yang langsung menabrak dan melumpuhkan beberapa dari mereka, di mana Yuli segera ngagotong Jerry masuk ke dalam mobil hingga akhirnya mereka berhasil selamat. Ketika Ray terus menancap gas untuk bisa sampai di rumah sakit, nyawa Jerry pun tak tertolong lagi akibat luka tembak yang sangat parah, di mana Ray sebagai atasan sekaligus ayah bagi Jerry pun merasa sangat amat terpukul dengan kejadian ini, mengingat usia Jerry masih sangat muda dan memiliki masa depan yang masih panjang. Faktanya, Burel adalah anak buah dari si Cortez yang ditugaskan untuk membuat sebuah jembatan dadakan menuju ke Meksiko supaya Cortez tidak perlu memakai jalur normal yang pastinya akan banyak hambatan yang akan dilalui. Your mission. I don't want to hear any excuses. Ray pun segera menghubungi pihak FBI yang memiliki wewenang, yakni Samsul, di mana Ray cukup dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang sedang dihadapinya saat ini adalah anak buah dari Cortez yang merupakan salah satu buronan paling berbahaya di dunia. A mobile assault bridge across that canyon. Oh, really? You think so? Mendengar informasi tersebut, Samsul segera menghubungi kapten tim SWAT untuk tetap siaga dan jaga terus pergerakan si Cortez, yang tak lama kemudian muncullah Cortez dengan mobil super cepatnya melewati mereka, mengerem dadakan sampai membuat mobil mereka terguling. Menyadari tim SWAT tidak akan datang, hanya Raylas harapan terakhir untuk mencegah si Cortez kabur. Ray pun meminta Frank si tahanan untuk membantunya dan mengatakan bahwa ini demi membalas kematian Jerry, di mana Frank sendiri sama dibuat terpukulnya ketika mengetahui bahwa Jerry tewas akibat ulah Burel dan anak buahnya. Jerry was my friend. I've never quit on my friends. Untuk menambah kekuatan, Ray pun menemui Lewis, si maniak senjata, di mana Ray mengangkatnya sebagai deputi dan memintanya menunjukkan senjata apa saja yang dia punya. Setelah persiapan selesai, Ray dan kawan-kawan pun langsung pergi ke jalan utama untuk membuat barikade jalan, sempat meminta beberapa warga sipil untuk mengevakuasi diri. Beliau-beliau ini nampaknya tidak takut dengan aksi baku tembak yang sebentar lagi akan terjadi dan memilih tetap di sana sampai sarapan mereka selesai. Do I look like I'm afraid of death?
Just stay away from the windows, okay? Samsul sendiri baru diberitahu anak buahnya bahwa apa yang dikatakan oleh Ray ternyata benar. Pada gambar citra satelit tersebut terlihat sebuah jembatan membentang menghubungkan Amerika Meksiko, sehingga dengan semua informasi ini Samsul menjadi penasaran dan memeriksa asal-usul si Ray, yang ternyata Ray ini dulunya pernah bergabung di LAPD dan dilatih di divisi taktikal, sehingga tidak heran jika saat ini Ray begitu berani ingin mencegat Cortez dan pasukannya. Another elite tactical division. Work narcotics for 5. Saatnya peperangan tiba, muncullah Burrell dan pasukannya yang bertugas untuk membersihkan jalanan yang nantinya akan dilewati oleh bos mereka yakni Cortez. Di situ Burrell cukup dibuat kagum dengan sheriff setempat yang begitu berani membuat barikade menggunakan mobil yang dijejer di tengah jalan. This is gonna be a lot of fun. Tak ingin membuang waktu, Burrell pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan roket launcher, sehingga membuat Mike yang berada di balik mobil hampir saja tewas terkena ledakan. Dianggap sudah tewas, Mike dengan santainya mengambil topi koboi miliknya kemudian menembaki pasukan si Burrell, meski pada akhirnya dia harus tertembak dan ngajongkeng di tengah jalan. All clear. Beruntung ada Yuli yang sudah bersiap di atas gedung di mana dia menembaki beberapa sniper sehingga membuat Burrell dan pasukannya menjadi kalang kabut. Tak cukup sampai situ, muncullah Frank dengan bus sekolah yang datang untuk membantu. Sempat dihampiri oleh satu penjahat yang meloncat ke busnya. Frank pun berhasil menembak penjahat tersebut, kemudian membelokkan bus sekolahnya. Dan tiba-tiba, The hell is that? ya, Ray dengan minigun milik Lewis pun langsung membabi buta dengan menembaki pasukan si Burrell sampai tak berdaya. Dan ketika ada yang menembakinya dari sisi lain, Ray pun turun dari bus dan segera melompat mendobrak masuk pintu kafe langganannya. How are you, Sheriff? Old. Ketika ditanya apakah Ray baik-baik saja, Ray pun menjawab bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk melakukan hal-hal seperti ini, apalagi jika harus bergabung dengan Expendables. Ray pun segera naik ke atap gedung yang di situ sudah ada satu penjahat yang menembaki dia tadi dan sementara Frank menyelamatkan Yuli dari kejaran satu penjahat yang akan membunuhnya, Lewis yang tinggal sendirian di mobil pun harus kesulitan ketika pistol kesayangannya terlepas dan jatuh tepat di kolong bus. Di mana saat ada penjahat yang mendatanginya, Lewis pun menggunakan pistol suar untuk menembak penjahat tersebut dan ketika Lewis akan menyelamatkan Mike yang tergeletak di jalan, Lewis pun harus ikut terluka juga dengan tembakan yang melukai bahunya, sehingga kini tinggal Ray dan Burrell yang tersisa di sana. Saat Burrell berencana kabur menggunakan bus sekolah, saat itulah Ray masuk ke kolong bus dan menemukan pistol milik Lewis yang sempat jatuh tadi, sehingga dengan pistol tersebut Ray berhasil melukai telinga Burrell dan segera naik ke atas untuk membunuhnya. Tak lama muncullah panggilan dari Cortez yang bertanya apakah Burrell sudah membersihkan jalanan atau belum. Namun ketika Ray yang mengangkat teleponnya, saat itulah Cortez sadar jika Burrell telah mati, sehingga dia langsung tancap gas dan berhasil melewati barikade tersebut dengan cukup mudah. Saat itulah kita akan tahu jika si agen FBI wanita ini ternyata bukan Sandra, melainkan mata-mata si Cortez yang dijadikan orang dalam seperti yang dicurigai oleh Samsul, di mana Cortez melemparkan dia dari mobil karena tidak ingin jadi beban dalam perjalanannya kembali ke Meksiko. Ray sendiri menggunakan mobil Chevrolet merah milik si juragan yang walaupun kecepatannya tidak akan mampu menandingi kecepatan si Cortez, setidaknya di trek ladang jagung ini dia bisa menghambat dan mendapatkan kesempatan untuk menghadangnya. Terjadi kejar-kejaran mobil mahal di antara ladang jagung di mana Ray yang tidak pernah ikut Fast and Furious pun dengan lihainya mampu mengebred Cortez hingga mereka berdua mendabrak traktor yang berada di tengah ladang jagung. Cortez pun turun dari mobilnya dan segera lari ke arah jembatan untuk kabur dari Amerika. Namun betapa terkejutnya dia saat Ray sudah ngajanteng di sana dengan wajah Terminatornya. Tak ingin membuang waktu dan tenaga, Cortez pun menghubungi bankir pribadinya dan meminta Ray menyebutkan berapa harganya agar supaya dia mau membiarkan Cortez lewat. Namun Ray justru mengeluarkan borgolnya, melemparkannya ke hadapan Cortez, memintanya untuk memborgol tangannya sendiri, atau jika tidak maka Ray akan melakukannya sendiri. 10 million.
Mereka berdua pun melakukan pertarungan terakhir di mana Cortez sempat meremehkan Ray karena usianya yang sudah tua. Namun kekuatan dan otot Ray ternyata masih sama seperti saat dia masih menjadi komando. Bahkan ketika Cortez menggunakan shuriken untuk melukai pahanya, Ray nampak seperti tidak kesakitan dan justru membalas luka tersebut yang membuat Cortez tidak walakaya. Beberapa meter lagi menuju kebebasan, Cortez nampaknya harus mengubur dalam-dalam keinginannya itu. Bahkan ketika Cortez menawari Ray uang untuk kedua kalinya, Ray tetap menolaknya karena beliau adalah sheriff yang jujur, adil, damai, gemah ripah, dan logih nawi. $20 million just to look the other way. You are under arrest. My honor is not for sale. Samsul dan pasukan sendiri baru saja tiba di TKP yang kondisinya sudah kacau balau, dan betapa terkejutnya semua orang ketika Ray berhasil menangkap si Cortez, sang gembong narkoba yang sengaja disuruh berjalan dengan kaki pengkornya. One last time. Setelah Cortez diserahkan kepada pihak FBI dan si agen wanita juga sudah ditetapkan sebagai tersangka karena telah membantu seorang buronan, Samsul pun menyampaikan rasa kagum sekaligus terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ray yang telah membantu FBI untuk menangkap sang buronan paling dicari. Impressive. Ketika Frank akan mengembalikan lencana deputinya, Ray pun menyuruh Frank untuk menyimpannya karena selain dia layak menerima itu, mendiang Jerry juga pasti akan bahagia saat mengetahui idolanya menjadi penegak hukum di kota kecil ini. Jerry would want you to have it. Thanks. Terakhir, muncullah si juragan yang terkejut saat mengetahui mobil Chevrolet mahalnya yang diparkir kini sudah dalam kondisi tidak parugu, di mana Ray dengan watodosnya menjawab, makanya lain kali jangan parkir mobil sembarangan. Tamat.